Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, para mujahid dakwah beserta daurah marhala ula untuk calon alumni SMA, SMK, Madrasah Aliyah Hidayatullah se-Kepulauan Riau yang kami banggakan pada kesempatan yang berbahagia ini di tengah-tengah wabah COVID-19 yang menimpa negara kita, yang menimpa seluruh negara di dunia, dan tidak lepas juga dengan apa yang kita rasakan di kota Batam saat ini. Semoga kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut wabah COVID-19 dan kita bisa beraktivitas kembali secara normal seperti hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami oleh panitia diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang kajian Al-Mudaththir, surat Al-Mudaththir, yaitu berbicara tentang komitmen berdakwah dan bekal seorang mujahid dakwah. Tapi sebelum itu mari kita awali pertemuan kita terlebih dahulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mudaththir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Maknanya adalah, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikanlah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Dan janganlah kalian memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Ketika kita berbicara tentang Al-Mudaththir, ayat 1-7 ini adalah bentuk tuntutan komitmen yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mensucikan pikirannya, setelah beliau mensucikan hatinya, setelah beliau mentazkiyah dirinya dengan mengamalkan isi surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbicara tentang kemurnian akidah. Kemudian Al-Qalam 1-7 yang berbicara tentang visi hidup berquran, serta Al-Muzammil ayat 1-10 yang berbicara tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa bagi setiap dai. Maka Al-Mudaththir ini adalah komitmen yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada hamba-hambanya, terkhusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai mujahid dakwah, sebagai pelaku dakwah, untuk terus menyampaikan risalah dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, yaitu terus berada di jalan dakwah. Apa sih sebenarnya makna dakwah itu? Dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u, yang bermakna mengajak, menyeru, memanggil, atau menganjurkan. Allah menggunakan kata ini di dalam Al-Quran dalam beberapa tempat yang berbicara tentang atau memiliki makna menyampaikan dan menjelaskan. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Fussilat ayat 24, Yusuf ayat 108, dan beberapa surat yang lainnya. Kemudian yang bermakna berdoa dan berharap itu ada pada surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Kemudian yang bermakna mengajak dan mengundang itu ada dalam surat Yusuf ayat yang ke-33. Maka dakwah dalam hal ini adalah ajakan, panggilan, serta seruan kepada manusia untuk berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita bawa ke dalam makna kata per kata, makna ayat per ayat dalam surat Al-Mudaththir, maka para mujahid dakwah, para peserta daurah bisa memperhatikan ini. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Pada surat Al-Muzammil maknanya sama, ya ayyuhal mudzammil, tetapi
oleh sebagian mufassir terdapat perbedaan makna. Al-mudaththir ini lebih bermakna kepada orang yang benar-benar berselimut seperti layaknya orang yang tidur. Ya, seperti layaknya orang yang tidur. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal menerima wahyu pertama kali itu berada dalam kondisi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu kondisi di mana beliau berada dalam masa fatrah atau masa yang setelah menerima wahyu terdapat masa yang cukup panjang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Ini disebut dengan istilah masa fatrah. Maka suatu ketika dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membicarakan tentang masa fatrah ini, masa terhentinya wahyu ini. Ya. Ketika aku sedang berjalan-jalan, aku mendengar suara dari langit, lalu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba aku mendapati malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Rasulullah bersabda, maka aku ketakutan sekali. Kemudian aku pulang kepada keluargaku dan aku berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka mereka pun menyelimutiku. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Mudaththir ini, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Sedangkan surat Al-Muzammil itu memiliki makna wahai orang yang tidur dalam selimutnya, seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas qauluhu ya ayyuhal mudaththir qala ya ayyuhan na'im, wahai orang yang berselimut dengan nubuwah, tugas kenabian dan beratnya beban tanggung jawab yang dipikul oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana kemudian disebutkan dalam surat atau dalam tafsir At-Tabari oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Ya, selanjutnya Allah memberikan sejumlah perintah dan larangan melalui surat Al-Mudaththir ini. Yang pertama adalah kum fa'anzir, bangkit berikan peringatan. Nah, ini adalah komitmen dakwah bagi seorang mujahid. Ini adalah komitmen dakwah bagi setiap muslim. Ini adalah komitmen dakwah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang-orang yang beriman. Allah meminta. Ini perintah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terbuka kepada masyarakat. Yang sebelumnya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terbatas hanya kepada keluarganya, terbatas hanya kepada sahabat-sahabat dekatnya, atau kemudian kita mengenal istilah sabiqunal awwalun. Kemudian selanjutnya melalui surat Al-Mudaththir ini adalah perintah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan cara yang terbuka. Untuk apa itu dilakukan? Itu adalah proses perubahan umat melalui pendidikan dan dakwah Islam. Taghyirul ummah bitarbiyah da'watil Islamiyah. Kemudian ayat selanjutnya adalah wa rabbaka fakabbir. Wahai para mujahid dakwah, ketika kalian berdakwah, agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan dosa, wa la tamnun tastaksir, jangan kalian mau atau mengharapkan balasan yang lebih banyak ketika kalian terjun ke medan dakwah, wa li rabbika fasbir, dan ketika kalian berdakwah, ketika kalian menjalankan Islam, wa li rabbika fasbir, bangunlah ketaatan hanya kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas berkaitan tentang kedudukan dakwah dalam masyarakat Islam ini. Ada terdapat kurang lebih 7 kedudukan dakwah dalam masyarakat Islam. Kita akan coba sedikit bahas satu persatu karena waktunya terbatas. Yang pertama adalah dakwah merupakan tanggung jawab setiap muslim. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi dakwah ini merupakan tanggung jawab bagi setiap muslim. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, fadzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kedua tanganmu.
rubahlah dengan kekuasaanmu, rubahlah dengan amanahmu, rubahlah dengan jabatan yang kau jabat pada saat itu. Jika tidak mampu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yughayyirhu bilisani, fa in lam yastati fa bilisani. Kalau antum tidak bisa dengan kekuasaan, dengan kedua tanganmu, maka dengan lisanmu. Fa in lam yastati, jika kamu juga tidak mampu, fa biqalbi, rubahlah dengan hatimu. Paling tidak hati kita ini menolak perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan kemudian kita ridho terhadap perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Tapi kondisi seperti ini bagi seorang muslim itu adalah fadzalika adaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedudukan dakwah dalam masyarakat Islam yang kedua adalah dakwah merupakan sebaik-baik perkataan. Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal yang soleh. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kemudian yang ketiga adalah sebaik-baik umat, khairu ummah. Allah mengatakan dalam Ali Imran sama dengan yang sebelumnya tadi kami mengatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di tengah-tengah masyarakat kita, sampaikan risalah dakwah ini. Ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat adalah orang yang berdakwah adalah orang yang beruntung. Ini sama dalilnya. Ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-104 Allah mengatakan, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian yang kelima, dakwah merupakan seruan yang memberi kehidupan. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Maka seruan dakwah ini adalah seruan kehidupan. Ketika kita berdakwah, tidak semuanya hanya berbicara tentang negeri akhirat. Ya, bukan hanya berbicara tentang negeri akhirat, tapi kemudian berbicara bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia. Bagian orang ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Agar hidup kita ini lebih hidup, maka berdakwahlah. Sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah kebaikan. Ajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kepada jalan yang benar. Allah mengatakan, wa qala allazina amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Orang-orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku orang yang menunjukkan kepada kalian jalan yang benar. Kemudian terakhir adalah seruan kepada jalan yang lurus. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 73 Allah mengatakan, wa innaka la tad'uuhum ila siratim mustaqim, dan sungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Maka ini kedudukan dakwah dalam masyarakat Islam. Semua wajib mengambil peran, semuanya wajib mengambil tanggung jawab dalam kegiatan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Lantas, apa sih sebenarnya tujuan dari dakwah yang kita lakukan itu? Tujuan tertinggi dari dakwah yang kita lakukan itu hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia agar berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan tertinggi dari dakwah yang dilakukan oleh setiap mukmin. Kemudian tujuan khususnya adalah tegaknya syariat Islam. Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, agar dapat menegakkan syariat Islam ini secara kafah dalam kehidupan berjamaah, bukan nafsi-nafsi, bukan infiradi, tapi berjamaah sebagaimana yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini dengan menyeluruh, ya, secara kafah. Kadang dalam proses kita berdakwah, tujuan dakwah yang kita lakukan itu
kadang-kadang kemudian mendapatkan cobaan, yang mendapatkan godaan. Tapi bagaimana kita tetap istiqomah bahwa tujuan dakwah yang kita lakukan hanya semata-mata Allah sebagai tujuan. Allah merupakan tujuan tertinggi dakwah Islam, bukan pribadi dan bukan pula organisasi. Adapun organisasi merupakan sarana utama ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Organisasi itu hanya untuk memudahkan kita saja menjalankan syariat, untuk memudahkan kita saja dalam dalam berislam secara kafah, ya, itu organisasi. Kenapa? Kalau kita mengerjakan sendiri, terkadang kemudian tidak ada yang memantau kita, tidak ada yang memperingati kita. Tapi kalau kita hidup dalam berjamaah, kita hidup dalam organisasi, kita hidup dalam kampus, ketika kita melakukan satu kebaikan, maka itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Ketika kita melakukan keburukan, ketika kita melakukan kemaksiatan, maka kita bisa diingatkan oleh saudara-saudara kita yang lainnya yang berada dalam organisasi tersebut. Kemudian bagaimana sih proses perubahan dalam dakwah itu? Yang pertama adalah proses perubahan pribadi. Jadi dakwah ini adalah jenis pekerjaannya, mad'u ini adalah orang yang kita dakwahi, sedangkan orang yang berdakwah itu disebut dengan dai. Yang pertama, perubahan yang kita lakukan itu dari diri kita sendiri, ya, perubahan pada pribadi kita sendiri sebagai seorang dai. Ya, sebagai seorang dai. Kenapa? Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Ya, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Maka pribadi ini, yang pertama pribadi ini, sebelum kita melakukan proses dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44 Allah mengatakan, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan, untuk beramar ma'ruf? Kalian melakukan itu kepada masyarakat kalian, kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Wa tansawna anfusakum, tapi kemudian kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian adalah orang yang membaca Alkitab. Meskipun ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang membaca kitab Taurat, ya, tapi bisa kita bawa dalam kehidupan kita hari ini. Kita membaca Al-Quran, kita menyampaikan risalah kebenaran, tapi kita lupa kepada diri kita sendiri. Kita mengabaikan terhadap nasib diri kita sendiri. Maka Allah mengatakan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, ya, terhadap fenomena itu? Maka untuk memulai perubahan yang bersifat pribadi itu meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah taghyirul fikrah, ya, taghyirul fikrah, perubahan pikiran. Mari, yaitu melakukan perubahan manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak faham menjadi faham, dari pemahaman yang salah menuju kepada pemahaman yang benar. Kita ajak mereka berdiskusi, kita ajak mereka hadir dalam kajian-kajian, kita ajak mereka untuk sharing, bertukar pikiran, bagaimana kemudian mereka beranjak dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, dari sesuatu yang belum faham menjadi faham, kemudian dari pemahaman yang salah menjadi pemahaman yang benar. Allah mengatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin. Janganlah begitu. Jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin, dengan sebenar-benarnya keyakinan. Tapi nanti itu di akhirat, ketika kemudian kita merasa bodoh hari ini. Kemudian selanjutnya adalah taghyirul qalbiyah, perubahan hati. Merubah hati yang ragu-ragu dan bimbang terhadap ajaran Islam menjadi yakin dengan keyakinan yang kuat, hakul yakin. Hakul yakin tanpa keraguan. Sehingga yang menolak menjadi menerima, yang ragu menjadi yakin, yang salah keyakinannya menjadi benar keyakinannya. Inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim, kata Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 95 sampai 96. Kemudian setelah kita melakukan taghyirul fikriyah, taghyirul fikrah, perubahan fikrah, pemantapan pikiran, pemurnian akidah, pemurnian pikiran, kemudian taghyirul qalbiyah, pemurnian akidah, karena akidah itu tempatnya di hati kita berdasarkan keyakinan kita. Maka kemudian selanjutnya adalah taghyirul amaliyah, perubahan perilaku amaliyah dalam kehidupan ini, yaitu merubah manusia menjadi lebih baik perilakunya dari yang belum baik, sehingga dari yang awalnya memusuhi menjadi membela, yang enggan menjadi rela melakukan kebenaran, yang tidak baik perilakunya menjadi lebih baik. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid anil
musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada kalian, dan berpalinglah dari orang-orang. Fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Maka ketika kita bisa melakukan hal ini semua, taghirul fikrah, taghirul qalbiyah, taghirul amaliyah, akan tercipta dengan sendirinya syahsiyah Islamiyah, kehidupan yang Islami. Maka untuk mewujudkan peradaban Islam itu bisa melalui risalah dakwah ini, melalui fikriyah, qalbiyah, dan amaliyah. Itu kita akan mewujudkan peradaban Islam. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih profil dari mujahid dakwah itu. Yang pertama, seorang mujahid dakwah itu harus memiliki motivasi yang kuat untuk berdakwah. Punya kesungguhan, punya tarikan yang kuat dari dalam hatinya untuk kemudian melandingkan dakwah. Ternyata tapi itu tidak cukup, dia harus memiliki bekal dalam melakukan dakwah. Bekal yang pertama hanya ketika dia berdakwah, ketika dia turun kepada masyarakat, ketika dia menyampaikan risalah ini hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyun binazzulla wa kabbirhu takbira. Allah mengatakan, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang selanjutnya, bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai, seorang mujahid dakwah, itu adalah bersihkan diri dari akhlak yang tercela. Karena kita tidak akan pernah mungkin bisa melandingkan dakwah ini di tengah masyarakat kalau kemudian perilaku dan sikap kehidupan sehari-hari kita juga tercela. Itu tidak akan pernah. Kita tidak akan mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan tempat di tengah-tengah para mad'u kita. Mengagungkan Allah bukan mengagungkan dirinya. Jadi ketika kita berdakwah, agungkan Allah, bukan mengagungkan diri kita, bukan membanggakan diri kita. Ya. Mencintai dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagi seorang dai wajib itu untuk mencintai dakwah ini. Karena kalau dia tidak mencintai dakwah ini, itu bukan sikap dan akhlak seorang dai. Menjaga hati untuk senantiasa bersih. Kemudian tinggalkan perilaku dosa. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dalam surat Al-An'am ayat 120, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Tinggalkan perilaku dosa seikhtiar dan semaksimal mungkin, ya. Memang anak Bani Adam itu tempatnya salah dan lupa, ya, tempatnya khilaf dan lupa. Tapi bagaimana kemudian kita bisa meminimalisir itu? Ketika kita salah, ketika kita lupa, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala maafkannya. Maka jalan yang bisa kita lakukan adalah bertobat kepadanya. Kemudian selanjutnya adalah jangan hargai dengan materi, membersihkan motivasi dalam berdakwah, tidak berdakwah dengan maksud memperoleh keuntungan duniawi. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 57, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr illa man syaa'a yattahida ila rabbih sabila." Katakanlah, aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan kepatuhan orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhan. Allah tidak mengharapkan materi dari setiap penyampaian risalah yang kita lakukan, tidak. Maka hati-hati, jangan hargai dengan materi. Bersihkan motivasi kita dalam berdakwah bukan untuk mengejar kesenangan duniawi. Dalam surat Yasin ayat 20-21 Allah mengatakan, wajah min aqsal Madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan datangkanlah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Maka kemudian
Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bagian dari jangan hargai dengan materi juga tidak malas untuk berdakwah. Kenapa? Kalau misalnya kita terjebak ke dalam fenomena ini, kita akan menjadi pribadi yang malas untuk berdakwah. Disuruh khutbah Jumat ke sana, di sana tidak ada amplopnya atau amplopnya kecil, tidak mau dia berdakwah ke sana. Maka mari kita hindari itu. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Ya. Dan barang siapa yang berjihad, maka sungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ketika kita berjihad untuk berdakwah di tengah-tengah umat, bukan karena landasan ekonomi, bukan karena landasan materi, bukan karena landasan balasan di dunia, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. In tansurullaha yansurukum. Ya, barang siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya. Bagian lain dari jangan hargai dengan materi itulah tidak mengungkit-ungkit atas pengorbanan yang dilakukan. Ya. Ini kadang-kadang kemudian, kadang-kadang kita ini sebagai mujahid dakwah, sebagai dai, ya, mengungkit-ungkit, ya, atas pengorbanan yang kita lakukan. Oh, saya sudah berdakwah di wilayah ini, saya tidak digaji, saya tidak diberi balasan, ini hanya semata-mata. Sudah, biarkan Allah Subhanahu wa taala dan diri kita saja yang tahu saja. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang-orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini gambaran ketika kemudian kita berdakwah, pengorbanan yang sudah kita lakukan, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Ya, jangan sampai kemudian kita ungkit, kita sebarkan, saya sudah melakukan ini kesana kemari, tapi tidak ada yang memberikan perhatian, tidak ada yang memberikan ganjaran, tidak ada yang memberikan balasan dan lain sebagainya. Kita mengemis kesana kemari atas nama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tinggalkan itu. Dan terakhir, bekal yang harus dimiliki oleh seorang mujahid dakwah itu adalah sabar dalam menghadapi rintangan dakwah. Sabar dalam menghadapi rintangan dakwah ini ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita. Yang pertama adalah tidak kecewa dengan ucapan mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-34 Allah juga memberikan stressing kepada para mujahid dakwah ketika dia menghadapi rintangan dakwah. Walaqad kadzdzabat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Allah mengatakan, dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kalian, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan itu dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Jadi biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, ya. Jangankan kita sebagai orang yang biasa-biasa saja, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul sebelum kita saja, ketika mereka berdakwah banyak tantangan yang mereka hadapi. Mereka dicaci, mereka dimaki, mereka dibuli, mereka disakiti, bahkan kemudian nyawa mereka terancam. Fasbir sabran jamila, maka bersabarlah terhadap itu semua. Kemudian catatan yang kedua adalah ketika kita mendapati rintangan dalam proses dakwah kita, mendoakan mereka agar dibukakan hatinya oleh Allah, sebagaimana Rasulullah mendoakan orang-orang yang menyakiti beliau tatkala beliau hijrah ke Taif. Bukan sambutan yang baik yang Rasulullah dapatkan, tapi sebaliknya, beliau dilempari kotoran, beliau dilempari batu, sampai kemudian datang seorang malaikat yang menghampiri Rasulullah SAW. Datang malaikat penjaga gunung yang mengatakan, wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan terhadap sikap dan perilaku mereka kepadamu, padahal
engkau akan menyampaikan risalah dakwah ini, risalah kebenaran ini sebagai jalan untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Jika engkau menginginkan dan jika engkau mengizinkan, jika engkau ridho, aku pindahkan dua gunung ini untuk timpakan kepada mereka. Tapi ternyata Rasulullah jangan. Kata Rasulullah, jangan. Mereka melakukan itu semua karena tidak tahu. Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena sungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Maka kita doakan mereka yang belum tercelup hidayah. Kemudian yang ketiga, sikap kita ketika mendapati rintangan dakwah, ya, dalam berdakwah, yaitu bersikap lemah lembut dan tidak bersikap kasar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kalian bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya, ini bekal sebagai seorang dai. Harus mengagungkan Allah, bersikap diri dari akhlak, bersihkan diri dari akhlak yang tercela, tinggalkan perilaku dosa, jangan hargai dengan materi, sabar dengan resikonya. Dan terakhir kita sedikit membahas tentang kajian kaidah-kaidah dakwah sehingga ketika kita berdakwah tidak mudah kemudian kita merasakan kecewa, tidak mudah kita merasakan tersakiti dan lain sebagainya, dan dakwah yang kita lakukan itu bisa mudah diterima oleh masyarakat kita, oleh mad'u kita. Yang pertama adalah kudwah qabla dakwah, memberi teladan sebelum berdakwah. Memberikan teladan sebelum berdakwah. Jadi dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa yang tiada kalian kerjakan. Ya, dalam surat As-Saff, dalam surat Al-Baqarah ayat 44 yang tadi kami bacakan di awal, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya, maka berikan keteladanan dengan contoh nyata dalam kehidupan ini sehingga mereka bisa mengikuti. Kan dakwah itu bisa bil hal, bil lisan dan bil mal, ya. Kita bisa bil hal dengan perilaku, ya. Kita menjalankan sholat 5 waktu ke masjid berjamaah setiap waktunya saja, itu sudah menjadi dakwah bagi mereka yang belum melakukannya. Oh, si A senantiasa rajin melaksanakan sholat, kenapa saya tidak? Dan lain sebagainya. Kita membersihkan pekarangan rumah kita, kita menyapu dan lain sebagainya. Kita bersikap berakhlak mulia kepada orang-orang yang menghujat kita, membenci kita, ya, tanpa kemudian menghujat balik. Kemudian yang kedua adalah taklif qabla ta'rif, mengambil hati sebelum mengenalkan. Ini kandungan dari surat Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah ta'rif qabla taklif, mengenalkan sebelum memberi beban. Kita kenalkan dulu kepada mereka, kita berikan pemahaman dulu kepada mereka, jangan kemudian belum kita memberikan pemahaman sudah kita berikan beban kepada mereka. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah tidak mengukulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan berikan kelapangan sesudah kesapitan ittaba'al usri yusra. Maka sikap yang harus kita lakukan adalah mengenalkan sebelum memberikan beban. Kemudian yang keempat, tadarruj fi takallif, bertahap dalam memberi beban. Dari yang ringan dulu. Dari yang ringan-ringan, jangan tiba-tiba kemudian kita berikan sesuatu yang berat untuk mereka lakukan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kalian membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Quran saja diturunkan tidak langsung 30 juz, tapi bertahap agar umat manusia, umatnya Rasulullah SAW itu bisa mengerjakannya secara perlahan-lahan, bisa mengamalkannya perlahan-lahan. Kemudian taisir wala ta'sir, memberi kemudahan bukan memberatkan. Kemudian al-usul qabla al-furu, mendahulukan yang pokok sebelum yang cabang. Ya, kita kadang-kadang dalam berdakwah ini terjebak kepada sesuatu yang
dalam hal yang furu, ya furu'iyah, wilayah masalah kunut, masalah apa namanya, membaca basmalah di awal surat Al-Fatihah, apakah dijarkan atau disirkan dan lain sebagainya, ya. Hal itu adalah hal-hal yang hanya membuat perpecahan di tengah-tengah umat, maka hindarilah. Kemudian targhib qabla tarhib, memberi kabar gembira sebelum memberi ancaman, ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tas'alu an ashabil jahim. Sungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab terhadap penghuni-penghuni neraka. Kemudian tafhim wala talqin, memahamkan dan bukan mendikte. Selanjutnya tarbiyah wala ta'riyah, mendidik dan bukan menelanjangi. Dan terakhir adalah tilmid wal ustad wala tilmidul kutub, berguru pada ustad dan bukan dari buku semata, ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kalian kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Datangi itu para ustaz, datangi para guru, bukan kemudian kita yang mendatangi, bukan kemudian guru yang mendatangi kalian, ya. Realitas hari ini di mana kemudian guru yang mendatangi murid, ya, guru yang mendatangi murid, ustadz yang mendatangi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita yang datang kepada mereka, meminta bekal ilmu, minta pengetahuan agar kemudian kita diselamatkan dari siksa api neraka. Maka profesi terbaik saat ini adalah menjadi mujahid dakwah, ya. Profesi terbaik saat ini adalah menjadi mujahid dakwah, menjual diri untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membelinya dengan surga, ya. Profesi terbaik hari ini adalah mujahid. Apapun profesi kita, mau menjadi seorang guru kah, mau menjadi seorang arsitek kah, mau menjadi seorang ilmuwan di bidang ilmu fisika kah, di bidang biologi kah, menjadi seorang pilot, menjadi seorang polisi, menjadi seorang tentara, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden, jadikan sarana-sarana dan jabatan-jabatan amanah-amanah tersebut sebagai sarana media dakwah yang kita lakukan. Jadilah mujahid dakwah dalam segala lini kehidupan, bukan hanya sebagai seorang ustaz, dimanapun kita berada, jadilah sebagai seorang mujahid dakwah. Bagaimana dengan Anda, para nanda sekalian? Siapkah Anda kemudian mengambil peran tersebut? Siapkah kalian menjadi mujahid dakwah? Jawab itu semua dalam aksi nyata di lapangan, bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam angan-angan, bukan hanya dalam cita-cita kosong, tapi cita-citakan itu dalam setiap denyut nadi, dalam setiap hembusan nafas kita, bahwa dimanapun kita berada, jadilah seorang mujahid dakwah. Alhamdulillah. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan kata. Sungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kami pribadi. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.